Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. wudunya Assalamualaikum batal, warahmatullahi wabarakatuh. wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fata TV insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya masih diberikan kesempatan untuk bisa bertegur sapa kembali melalui program live interaktif Fatwa TV. Tentunya insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafidhahullahu Ta'ala, dan kita akan membahas tentang akidah Islamiyah jalan lurus. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy. Ya, mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, kaifal akhbar, Ustaz? Hayyakallah, kaifalakum Ustaz, bikhair. Alhamdulillah bikhair, Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Masyaallah. Insyaallah. Masyaallah. Baik. Insyaallah Ustaz, kita ahlan bikum Ustaz. Insyaallah kita akan meminta nantinya waktu Ustaz selama 1 jam mendatang Ustaz, untuk kemudian sama-sama kita menjawab atau ya sering belajar kepada Ustadz, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh para pemirsa Fatwa TV nantinya Ustadz, baik yang telah terhimpun dari website dan redaksi maupun dari penelpon nantinya. Insyaallah. Taibun, syukran Ustadz, jazakumullahu khairan atas kesediaannya. Taib. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita memulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan program live interaktif Fatwa TV. Bahwasanya program live interaktif Fatwa TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa berkesempatan bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy hafidhahullahu ta'ala. Tentunya pertanyaan yang diajukan nantinya harus berkenaan dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu akidah Islam jalan lurus. Jadi bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar akidah Islam, bisa menghubungi kami nantinya melalui layanan interaktif Fatwa TV di nomor WhatsApp call di 0821 7000 6087. Ya, kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Abdullah Roy hafidhahullahu ta'ala, bisa menghubungi nomor layanan interaktif Fatwa TV di 0821 7000 6087. Ya. Kemudian kami juga ingin mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ya, melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi atau atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kemudian kami juga ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, wabil khusus kepada para pemirsa Fatwa TV yang ikut menyimak program live interaktif kali ini melalui siaran radio, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sebelum kita mulai program, sebelum kita mulai membuka layanan interaktif Fatwa TV pada kesempatan kali ini, kami ingin meminta kesediaan waktu sejenak untuk kemudian membuka program live interaktif kali ini dengan beberapa patah kata nasihat pembuka, Ustaz. Falyatafaddal masykuran ma'jura, Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, secara khusus bangsa Indonesia, adalah nikmat keamanan, nikmat kemerdekaan yang
dengannya kita semuanya bisa hidup di negara kita sendiri dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan dunia kita maupun yang berkaitan dengan agama kita dengan baik. Dan tentunya ini adalah karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengingatkan orang-orang musyrikin yang dahulu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka keamanan tatkala orang-orang yang ada di sekitar mereka, yaitu di sekitar Mekah, dalam keadaan mereka ketakutan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka dengan sebab karunia yang besar ini untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Maka hendaklah mereka menyembah kepada Rabb rumah ini, Rabb Ka'bah, dan yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada mereka makan dari kelaparan dan mengamankan mereka dari rasa takut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka tentang dua nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu nikmat rezeki dan juga nikmat aman. Yang konsekuensi dari kenikmatan tersebut adalah kita bersyukur kepada Allah dengan cara mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Sehingga tentunya kemerdekaan yang kita dapatkan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa setelah sebelumnya selama ratusan tahun orang tua kita, nenek moyang kita, mereka hidup dalam alam penjajahan. Maka tentunya ini adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri, dan di antara cara bersyukurnya, dan ini adalah yang paling besar, adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Jangan sampai kita berbuat syirik. Jangan sampai setelah kita mendapatkan nikmat aman, nikmat kemerdekaan, kemudian justru kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala di negara ini, di bumi ini, dengan cara menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Oleh karena itu, tentunya kita mengajak semuanya untuk istiqamah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan jazakumullah khairan kepada para duat, kepada para asatidzah yang mereka senantiasa gigih mengajak manusia kaum muslimin untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Karena memang ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini, subhanallah, tadi baru saja kita mendengar meninggalnya salah seorang ustadz kita, seorang da'i di antara da'i Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah Ustadz Khairul Anwar rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan mengampuni dosa beliau, memasukkan beliau ke dalam surga dan mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fikum. Syukran, jazakumullahu khairan katsiran atas nasihat pembukanya. Kita akan memulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan, ya, ternyata kita
telah terhubung dengan dan telepon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Ada Bapak Rafli di Bogor. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Waalaikumsalam. Ya. Halo. Ya, silakan Bapak untuk pertanyaannya. Ya, Pak Ustadz, izin bertanya ini. Kan kita sudah tahu ya bahwasanya kalau surga dan neraka itu bertingkat-tingkat. Iya. Ya. Kan kalau surga itu tingkatannya ke atas, sedangkan neraka itu tingkatan ke bawah. Nah, yang saya masih penasaran, Pak Ustadz, apakah itu juga berlaku dalam hal nikmat dan azab kubur? Apakah nikmat dan azab kubur itu bertingkat-tingkat seperti surga dan neraka atau seperti apa, Pak Ustadz? Ya, cukup. Penjelasannya. Ya, Itu cukup aja. Ya, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon untuk kemudian disimak baik-baik jawabannya. Syukran jazakallah khairan. Wala tafadhal masykuran ma'jur Ustaz. Itu jawabannya. Baik. Tentunya hal yang seperti ini adalah termasuk ilmu gaib yang seorang muslim meyakini sesuai dengan kabar yang sampai kepada kita. Tidak ada di sana kabar atau dalil yang menunjukkan tentang bahwasanya azab di dalam alam kubur ini sebagaimana di neraka, yaitu bertingkat-tingkat, atau nikmat kubur itu seperti nikmat yang ada di dalam surga, dan bahwasanya para penduduk surga ini berada di tingkat-tingkat yang berbeda-beda. Tidak ada di sana keterangan yang demikian. Yang jelas kita beriman dengan adanya nikmat kubur, dengan adanya azab kubur sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ya, wa fikum barakallahu. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Baik. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan bagi yang telah bertanya tadi ya. Kita akan berpindah. Mungkin apakah sudah ada penelpon selanjutnya? Ya. Ternyata kita telah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Ada Bapak Saleh Haji dari Bengkulu. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Silakan Pak. Ya, Ustadz, ada satu hadis atau di Al-Quran, anak kurang paham gitu, yang menyatakan bahwa kalau kita berhukum selain hukum Allah, yaitu Al-Quran dan hadis, maka termasuk togut begitu, Ustadz. Nah, di negara kita itu kan tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, jadi ada hukum nasional gitu, hukum nasional. Nah, gimana caranya, Ustadz? Kalau kita mengikuti hukum nasional, di mana tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi kita tidak terkena hadis Nabi SAW yang dinyatakan sebagai togut atau kafir seperti itu, Ustaz. Ya. Itu saja, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fadhal Ustaz. Mungkin yang dimaksud adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang berhukum atau barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah al-kafirun. Perlu kita ketahui bersama bahwa ayat ini telah ditafsirkan oleh seorang sahabat yang mulia. Beliau adalah Abdullah bin Abbas yang memiliki gelar Turjumanul Quran, yang dahulu Nabi SAW pernah mendoakan kebaikan untuk Abdullah bin Abbas dengan doanya, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Ya Allah, ajarkan kepadanya ta'wil, yaitu tafsir, dan jadikan dia paham tentang agamanya. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan kufrun duna kufrin.
kufrun duna kufrin. Yang dimaksud dengan kekufuran yang ada di dalam ayat ini adalah di bawah sebuah kekufuran. Beliau mengisyaratkan adanya dua jenis kekufuran. Kekufuran yang pertama adalah kekufuran yang besar. Dan yang kedua adalah kekufuran yang kecil. Kekufuran yang besar inilah yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kekufuran yang kecil tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah, beliau menafsirkan yang dimaksud dengan ayat ini adalah kufrun duna kufur. Ini adalah kekufuran yang di bawah kekufuran. Artinya dia adalah kekufuran yang kecil. Ini yang disampaikan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Dan kita dalam memahami ayat, dalam memahami hadis, kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhu. Dan para ulama menjelaskan seorang yang menggunakan selain hukum Allah selama dia meyakini bahwasanya hukum Allah itulah yang lebih baik, kemudian dia mengikuti hukum manusia karena hawa nafsu, karena dunia, maka dia telah terjerumus ke dalam kekufuran yang kecil. Ini adalah termasuk kemaksiatan, dosa, tetapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Adapun orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dan dia meyakini bahwasanya selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah atau sama dengan hukum Allah, maka dia telah keluar dari agama Islam. Ini yang disebutkan oleh para ulama dan itu perincian yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga tidak bisa kita samaratakan satu dengan yang lain. Dan yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim tentunya berusaha sebelum kita memperhatikan orang lain, kita berusaha untuk memperhatikan diri sendiri. Terapkan, laksanakan, praktekkan agama ini di dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah mempelajari agama Allah dan melaksanakan agama Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebelum kita memperhatikan orang lain. Kemudian juga orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, masyarakat kita, sudahkah kita ajak mereka, kita dakwai mereka untuk mempelajari agama Allah, mentauhidkan Allah, melaksanakan sunnah Nabi SAW. Maka inilah yang seharusnya menjadi perhatian yang besar bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan ya, kita akan mengangkat telepon kita yang telah menunggu sebelumnya. Ada Bapak Burhanuddin di Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilahkan Bapak untuk pertanyaannya. Iya, saya mau nanya Ustaz. Ya. Dulu Pak Ustaz pernah mengatakan bahwa semua kejadian adalah atas kehendak Allah. Nah, apakah pembantaian orang Palestina oleh Israel juga kehendak Allah? Juga pembantaian anak laki-laki oleh Fir'aun di zaman Nabi Musa juga atas kehendak Allah. Berbeda apa enggak, Pak? Ya, cukup Bapak. Antara kehendak Allah dengan izin Allah. Ya. Demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Baik. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan masalah takdir, dan ini adalah termasuk kadar minimal yang harus dimiliki oleh seorang muslim di dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala.
bahwasanya segala sesuatu adalah dengan kehendak Allah. Segala sesuatu adalah dengan masyiatullah azza wa jalla. Tidak ada kejadian di permukaan bumi maupun di langit, baik berupa nikmat atau musibah, bergeraknya sesuatu, diamnya sesuatu, peperangan, dan seluruh apa yang terjadi, kecuali semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki turunnya nikmat, maka turunlah nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki terjadi musibah, peperangan, bencana, maka terjadilah musibah tersebut. Dan ini adalah termasuk kudratullah. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun, sekecil apapun di dunia ini yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keyakinan bahwasanya segala sesuatu adalah dengan kehendak Allah, ini adalah termasuk bagian dari keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ala kulli syai'in qadir. Dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan yang perlu kita pahami bahwa tidak semua yang terjadi dikehendaki oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Jadi perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah ada dua. Ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan Allah mencintainya, seperti misalnya berimannya orang yang beriman. Maka Allah SWT mencintai keimanan tersebut. Dan di sana ada sesuatu yang terjadi dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintainya. Seperti misalnya iblis. Iblis ada dan dia menggoda manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai apa yang dia lakukan. Kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia secara umum, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, terjadi dengan kehendak Allah, tidak keluar dari kehendak Allah. Dan Allah SWT tidak mencintai kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan demikian adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah SWT dialah yang menciptakan segala sesuatu. Termasuk di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh manusia. Yang menciptakan adalah Allah. Dan Allah SWT mengatakan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah SWT dialah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Yang dikerjakan oleh manusia terkadang berupa ibadah, terkadang berupa kemaksiatan, terkadang sesuatu yang mubah. Maka keumuman ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi apa yang terjadi berupa musibah yang menimpa saudara kita, pembantaian, dan seterusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang mentakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Dan juga dengan kehendak Allah, Allah SWT yang menghendaki. Maka dari sisi ini, kita sebagai seorang muslim beriman bahwasanya adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi yang lain, dari sisi syariat, maka kita harus memahami bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu orang-orang kafir tersebut, maka ini adalah kezaliman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas apa yang mereka lakukan. Dan kita sebagai seorang saudara, seorang muslim, maka tentunya kita bersedih dengan apa yang menimpa saudara kita. Dan kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk menolong saudara kita. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menolong seseorang selama dia masih mau menolong saudaranya. Dan menolong ini adalah umum
dengan doa, dengan bantuan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang tentunya dibatasi dengan batasan-batasan syariat. Demikian wallahu taala a'lam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Baik. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi para penanya, dan kita tetap terhubung dengan penelpon kita selanjutnya. Kita akan lanjut mengangkat Ibu Mistiati di Jambi. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang surat Al-Baqarah ayat 238. Apa arti dengan husta? Dan surat Al-Baqarah 248. Apa arti dengan tabut? Itu aja Pak Ustadz, ada jawabannya. Mohon maaf Ibu. Wabarakatuh. Ustadz sudah menangkap pertanyaannya, Ustadz? Atau bagaimana? 238 dengan 248. Nah, Ustadz. 238 sama 248. Ya. Ustaz sama tabut. Baik. Baik. Fadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 238, Hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka hendaklah kalian menjaga salat-salat dan salat yang wusta. Yang dimaksud dengan as-salatul wusta di sini ada yang mengatakan dia adalah salat asar. Di sini Allah SWT menyuruh kita untuk menjaga salat 5 waktu secara umum. Karena merupakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan dia adalah rukun Islam. Kemudian Allah menyebutkan salat asar secara khusus. Ini menunjukkan tentang keutamaan salat asar. Karena dia disebutkan secara sendiri setelah umumnya salat-salat yang lain. Di al-wusta artinya secara bahasa adalah yang paling tengah. Yang paling tengah. Dan salat asar pertengahan, salat subuh, zuhur, 2, kemudian asar, ini yang tengah, kemudian maghrib dan isya. Nah, adapun ayat yang lainnya itu 248, Allah SWT mengatakan, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَيَّأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. Maka ini adalah kisah yang berkaitan dengan Bani Israel. Dan yang dimaksud dengan tabut adalah kotak ya. Yang dimaksud dengan tabut adalah kotak. Nah, Allah Ta'ala a'lam, dan bisa diperluas tentang tafsir ayat ini tentunya di dalam kitab-kitab tafsir seperti Ibnu Katsir, atau bisa kembali ke tafsir As-Sa'di rahimahullah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ibu Mistiati yang telah bertanya. Kita telah terhubung dengan penelpon kita selanjutnya, ada Bapak Asep di Lampung. Kita akan sapa beliau. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Bapak. Pertanyaannya? Ini Pak Ustaz bertanya tentang makan yang haram. Ya. Ada hadis ada orang yang berdoa. Mohon maaf Bapak, bisa tolong diulangi? Ya, mohon maaf Bapak, sebelumnya. Nabi bersabda, bagaimana doanya yang akan dikabul dari makanan yang haram,
Iya, mohon maaf Bapak, suara Bapak kurang terdengar. Maksudnya kan Bapak, orang yang mohon maaf makan Bapak makanan sebelumnya haram, bisa tolong diulangi pertanyaannya karena kami tidak bisa menangkap. kan? Nah, ya, Suara Bapak kurang jelas dan terputus-putus. Mungkin Bapak bisa mengulanginya atau mungkin Bapak bisa tuliskan melalui kolom. Ya, mungkin Bapak ulangi saja pertanyaan coba. ya tentang makan makanan yang haram nih Pak Ustadz. Oh iya, Taib. Ini sepertinya udah jelas. Silakan Bapak. Lanjutkan pertanyaan. Mungkin diulang dari pertama saja hadis. pertanyaan. Ya. Katakan, ada hadis yang mengatakan Nabi bersabda kan bagaimana doanya akan dikabul menggunakan dari makanan yang haram dan praktek yang haram. Ya. Terus ada seseorang nih Pak Ustadz yang makan makanan yang haram, apakah doa dan istighfarnya mendapat pahala nggak Pak Ustadz walaupun tidak diterima gitu Pak Ustadz? Ya. Cukup Bapak? Nah itu aja Pak Ustadz. Jazakallah khair. Ya. Barakallahu fikum. Apa Ustadz bisa menangkap pertanyaannya Ustadz atau perlu kita ulangi? Ya, bisa diulang? Ya. Di sana akan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya doa orang yang memakan makanan yang haram tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla atau doanya tertolak dalam hadis Arba'in Ustaz. Disebutkan tentang hadis tersebut. Kemudian apakah kemudian jika ada orang yang memang memakan makanan yang haram kemudian dia berdoa, apakah dia tetap mendapatkan pahala Ustaz meskipun doanya tertolak misalnya? Syukran jazakallah khairan. Barakallahu fiikum. Bunyi hadisnya adalah Nabi SAW menyebutkan ketika ada seorang laki-laki yang dia dalam keadaan safar, kemudian rambutnya kusut, kemudian dia mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah. Ya Rabb. Sementara makanannya adalah haram, minumannya adalah haram, pakaiannya adalah haram. Kemudian Nabi SAW mengatakan, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Bagaimana dia akan dikabulkan? Kalau sementara dia memakan makanannya haram, meminum minumannya haram, meskipun di sana ada beberapa hal yang sebenarnya merupakan faktor dikabulkannya doa, tetapi karena ada penghalang, yaitu makanan yang haram, minuman yang haram, akhirnya tidak dikabulkan doanya. Maka wallahu alam, kalau kita memperhatikan doa ini, Nabi SAW ketika beliau mengatakan fa'anna yustajabu lahu, maksudnya adalah yastaba'iduhu, maksudnya adalah jauh doa orang yang seperti itu dikabulkan. Dan ucapan ini bukan berarti sama sekali dia tidak akan dikabulkan, tidak. Tetapi maksudnya adalah sangat jauh. Dan mungkin saja dia dikabulkan. Mungkin saja dia dikabulkan. Cuma apa yang dia lakukan berupa memakan makanannya haram, minumannya haram, ini menjadikan doanya sangat jauh dari dikabulkan. Tapi ada kemungkinan dikabulkan. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Adapun pahala, maka kita berharap jika seseorang berdoa, sekedar dia berdoa, kalau memang dia ikhlas dan sesuai dengan sunnah, maka kita berharap dia mendapatkan pahala. Karena amal soleh itu bisa mendapatkan pahala diterima oleh Allah dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi kita berharap semoga dia masih mendapatkan pahala, cuma doanya ya sebagaimana diucapkan oleh Nabi SAW jauh dari dikabulkan. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang ke selanjutnya. Saya ada hamba Allah di Sumbawa. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Umu untuk pertanyaannya. Begini Pak Ustadz,
apa saja contoh dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya itu jatuh dalam kufur besar ya Pak Ustadz. Kemudian boleh 2 pertanyaan. Ya, silakan. Ya, mohon maaf Bapak, Ibu, mungkin satu aja untuk kesempatan kali ini karena sepertinya sangat banyak yang sedang mengantri untuk kemudian bertanya. Baik. Ya. Jazakumullah khairan Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan bisa diulang? Bagaimana ciri-ciri dosa besar, Ustaz? Baik. Ya. Dalam ayat Allah SWT menyebutkan tentang adanya dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Seandainya kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, menunjukkan bahwasanya di sana ada dosa-dosa yang besar. Dan Nabi SAW beliau mengatakan, ditanya oleh sebagian sahabat tentang apa dosa yang paling besar, menunjukkan bahwasanya dosa bertingkat-tingkat, ada di antaranya yang besar dan ada di antaranya yang kecil. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan dosa besar adalah dosa yang disebutkan di dalam dalil ancaman dengan hukuman di dunia berupa misalnya pembunuhan, dibunuh atau dirajam atau dipotong tangan, atau di dalam dosa tersebut ada ancaman dengan laknat atau ancaman dengan masuk ke dalam neraka, ancaman dengan tidak masuk ke dalam surga. Kalau misalnya di dalam sebuah dalil disebutkan dosa dan ada di situ ancaman hukuman di dunia, yaitu hukuman seperti yang tadi kita sebutkan, hukuman fisik, cambuk atau dibunuh atau dirajam dan seterusnya, atau ada ancaman di akhirat berupa laknat, masuk ke dalam neraka, tidak masuk ke dalam surga, maka dia termasuk dosa yang besar. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya mencuri adalah termasuk dosa besar, karena di situ ada hukuman potong tangan. Membunuh termasuk dosa besar, karena orang yang membunuh dibunuh. Kemudian berzina termasuk dosa besar, karena orang yang berzina kalau dia adalah orang yang belum pernah menikah dengan pernikahan yang resmi, maka dia dicambuk. Adapun orang yang sudah pernah menikah, maka dia dirajam. Menunjukkan bahwasanya ini semua adalah termasuk dosa-dosa besar. Dari sini kita tahu bahwasanya riba adalah termasuk dosa besar, karena di sana ada ancaman laknat bagi orang yang melakukan riba. Orang yang memakannya, orang yang menjadi saksi, penulisnya. Dari sini kita tahu bahwasanya orang yang melakukan ghibah termasuk dosa besar. Orang yang isbal maka termasuk dosa besar. Orang yang seorang laki-laki yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki, maka ini juga termasuk dosa besar, karena di sana ada ancaman laknat. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kalau kita ingin banyak mengetahui tentang dosa-dosa besar, di sana ada tulisan-tulisan, kitab-kitab yang khusus mengumpulkan tentang masalah dosa besar, seperti yang ditulis oleh Al-Dhahabi rahimahullah. Beliau mengarang sebuah kitab yang berjudul Al-Kabair. Seandainya kita membeli dan menelaah dan mengetahui apa dosa-dosa besar tersebut, tentunya ini adalah kebaikan supaya kita bisa menjauhkan diri kita dari dosa-dosa besar tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Hasan, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Taib, Masya Allah, kita belum terputus ini dengan para penelpon. Ustaz, kita akan sapa penelpon selanjutnya. Ada Bapak Safarudin di Lampung.
Assalamualaikum. Fatwa TV. Ya. Halo, Assalamualaikum. Fatwa TV, Bapak Syafaruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Fadhal, Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ya. Terkait dengan sholat berjamaah di masjid. Ya. Saya berikan ilustrasi supaya mudah barangkali. Ada 2 atau 3 orang jamaah yang tertinggal nih. Imam sudah salam. Lalu orang 3 ini, apakah dia sholat sendiri-sendiri atau bisa nunjuk imam di antara mereka? Seperti itu Pak Ustaz. Apa Ya, mereka masbuk, Pak. Oh iya, betul. Mereka masbuk, ketinggalan beberapa rakaat gitu. Ketinggalan, imam sudah Pak Ustaz, imam sudah salam. Jadi masuk tinggal masjid, nggak bisa lagi imam sudah ikut salam. masbuk mereka gitu. Ya, imam sudah salam, mereka baru masuk masjid. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya itu, apakah mereka ini baiknya sholat sendiri-sendiri, atau bisa menunjuk salah satunya menjadi imam gitu, Pak Ustaz? Baik. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, Pak. Atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam keadaan seperti ini, tentunya yang afdal adalah mereka melakukan sholat berjamaah. Kalau memang ada beberapa orang masuk ke dalam masjid, imam sudah salam, maka mereka mendirikan sholat berjamaah kembali. Dan tidak masalah yang demikian untuk mendapatkan pahala yang besar daripada mereka sholat sendirian. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Yang dilarang adalah apabila dalam satu waktu ada 2 jamaah. Ada imam yang utama, kemudian di belakang sana ada jamaah yang lain. Ini yang dilarang tentunya. Adapun imam sudah selesai, kemudian ada beberapa orang yang datang setelah itu ingin mendirikan jamaah yang baru dan mereka terlambat bukan karena sengaja untuk mendirikan sholat jamaah yang baru yang memecah belah umat, tentunya demikian, tapi karena memang ada sebab, maka silahkan mereka membuat jamaah yang baru dan tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, baik. Syukran saja, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh penelpon pada kesempatan kali ini yang Masya Allah ya belum terputus sampai saat ini. Masya Allah, syukran saja, jazakumullah khairan. Tapi kita sepertinya telah terhubung dengan penelpon kita yang ke selanjutnya, Masya Allah, dan kita masih memiliki waktu sekitar 15 menitan lagi. Kita akan optimalkan dengan menjawab pertanyaan dari Bapak Haji dari Kuningan ya. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV, persilakan Bapak untuk pertanyaannya. 15 menitan lagi. Kita akan optimalkan dengan menjawab pertanyaan dari Bapak Haji. Mohon maaf Bapak, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya supaya dan kemudian biar fokus bertanya nantinya. Silahkan Bapak pertanyaannya. Ya. Oh iya. Ya, fadhal Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ini Ustaz, Ana ingin bertanya, apakah ya bisa menyembuhkan? Ya, mohon maaf Bapak Haji, suara Bapak terputus di saluran kami. Bisa mungkin diulangi sekali lagi? Kami belum bisa menangkap pertanyaan Bapak sepertinya. Apakah ruqyah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Walaupun misalkan dalam dunia medis tidak bisa disembuhkan gitu Ustaz. Ya. Ya. Cukup Bapak ya? Ya.
Syukran. Ya, ya. Wah. Ya, syukran jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Falyatafaddal masykuran ma'jura. Itu jawabannya. Nah, yang pertama, Allah SWT mengabarkan bahwa Al-Quran adalah syifa. Al-Quran adalah obat. Sehingga dahulu Nabi SAW meruqyah dengan Al-Quran. Para sahabat dahulu juga meruqyah dengan Al-Quran. Dan ini umum. Ya, penyakit apa saja. Sehingga penyakit yang diperkirakan oleh seorang dokter sesuai dengan kemampuan dia sebagai seorang dokter dan penemuan yang sampai sekarang ditemukan mengatakan bahwasanya penyakit tersebut tidak mungkin sembuh. Mungkin saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala penyakit tersebut sembuh dengan ruqyah-ruqyah tersebut. Dan ini sudah dicoba oleh sebagian orang yang sudah divonis oleh dokter bahwasanya dia tidak akan sembuh. Ternyata setelah didoakan ya dan diruqyah, ternyata di sana ada kesembuhan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha sesuai dengan kemampuan, dan termasuk di antara usaha adalah bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggunakan sebab yang diperbolehkan, termasuk di antaranya adalah meruqyah dirinya dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi SAW. Dan Allah SWT dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Termasuk di antaranya adalah kesembuhan penyakit. Nah, penyakit datangnya adalah dari Allah SWT. Dan dialah yang menyembuhkan penyakit tersebut. Dan hendaknya seorang muslim dari awal ketika dia sakit bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah ketika dia memulai, mungkin dia minum obat, mungkin dia mengikuti petunjuk dokter. Yang jelas ketika dia berobat, dia tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian itu ketika dia terkena penyakit atau ditimpa sakit, dia mengambil berbagai obat, datang ke dokter ini, datang ke dokter itu, tapi tidak ada atau sangat lemah tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah dia nggak sembuh dengan obat-obatan tadi, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru mendapatkan kesembuhan. Padahal seandainya dia dari awal bertawakal kepada Allah, ya, dan tidak masalah dia mengambil obat, dia ke dokter, tapi yang namanya tawakal di dalam hati harus tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan hanya kepada Allah, bukan kepada dokter, bukan kepada obat tersebut. Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah kepada Allah saja kalian bertawakal kalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik. Syukur saja, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita kembali terhubung dengan penanya kita selanjutnya. Saya ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya. Ya, persilahkan Ummu untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar ilmu yang sudah dipelajari mudah diamalkan dan tidak mudah lupa, Ustadz? Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun poin yang pertama,
bagaimana supaya ilmu itu tidak mudah lupa, maka di antara caranya adalah yang pertama, seseorang segera mengamalkan ilmu tersebut. Karena ilmu apabila langsung diamalkan, maka insya Allah ini menjadi sebab ilmu tersebut akan senantiasa diingat oleh orang tersebut. Tapi kalau ilmu hanya sekedar dipahami, kemudian tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka ini sangat mudah sekali lupa. Kemudian yang kedua, di antaranya adalah seorang menjaga dirinya dari kemaksiatan. Karena ilmu ini adalah cahaya dari Allah, dan dia tidak mungkin berkumpul dengan kemaksiatan. Dan ilmu letaknya ada di dalam hati seseorang. Sehingga apabila kita bersihkan hati kita, kita kondisikan sehingga hati kita menjadi bersih, maka yang namanya ilmu ini akan dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman di dalam hati tersebut. Tapi kalau seseorang mengotori hatinya dengan kemaksiatan, sehingga jadilah hati tersebut hati yang penuh dengan kotoran, maka yang namanya ilmu yang merupakan cahaya dari Allah tidak akan betah tinggal di hati tersebut. Sehingga dahulu para salaf, bagian mereka mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bitarkil ma'asi. Kami dahulu berusaha untuk menghafal hadis dengan cara meninggalkan kemaksiatan. Kami dahulu menghafal hadis dengan cara meninggalkan kemaksiatan. Dan kemaksiatan ini umum, baik kemaksiatan yang dilakukan oleh mata, oleh telinga, ucapan, ghibah, pandangan yang diharamkan, suudzon kepada orang lain. Maka seorang yang ingin mendapatkan ilmu, dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Adapun bagaimana supaya mudah dalam mengamalkan yang merupakan cara supaya ilmu kita ini tidak terlupakan, maka di antara sebab yang paling besar adalah al-isti'anah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah SWT supaya Allah SWT memberikan kemudahan dalam mengamalkan ilmu tersebut. Allah SWT mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Tidak mungkin kita bisa melakukan ibadah, menyembah Allah SWT kecuali apabila kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita bertawakal kepada diri kita sendiri, lupa kepada Allah, lupa bahwasanya tidak mungkin kita bisa berzikir, tidak mungkin kita bisa melakukan sholat, meninggalkan kemaksiatan, kecuali apabila Allah yang menolong, kecuali apabila Allah yang memudahkan. Kalau sampai kita lupa kepada Allah dalam beramal, sehingga tidak bergantung kepada Allah, tidak meminta pertolongan kepada Allah, dikhawatirkan di sini seseorang akan ditinggalkan oleh Allah sehingga dia tidak istiqamah di dalam beramal. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kita optimalkan mungkin untuk penanya terakhir kita. Dan kita harapkan bagi Ibu Syifa ini di Jakarta yang telah terhubung dengan kita untuk bisa mempersingkat pertanyaannya. Silakan, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ustaz, izin bertanya, jika kita mintakan sumbangan untuk acara perlombaan 17 Agustus sukarela, Ya. apakah diperbolehkan? Mohon maaf Ibu, bisa diulangi sekali lagi? Pertanyaan Ibu belum kami tangkap. Jika kita dimintakan sumbangan sukarela untuk acara perlombaan Agustusan, Ya. apakah diperbolehkan? Ya.
Terima kasih Ibu ya atas pertanyaannya, sudah kami tangkap. Syukran jazakallahu khairan. Ya, wa'alaikum barakallahu fikum. Apa perlu kami ulangi Ustaz pertanyaannya? Ya, cukup. Ya, silahkan Ustaz. Iya, seseorang tentunya ketika mengeluarkan harta, hendaklah dia mengeluarkan harta dengan kehati-hatian, karena kita di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana dia dapatkan harta tersebut dan untuk apa dia gunakan. Maka hendaklah kita benar-benar memilih acara yang akan dilaksanakan, karena kalau sampai acara tersebut adalah acara yang di dalamnya ada kemaksiatan atau misalnya ada perjudian, karena di sana ada perlombaan yang kalau dicek ini ada unsur judinya, maka tentunya seseorang berhati-hati dalam mengeluarkan hartanya. Kalau dia ragu-ragu, maka boleh-boleh saja seorang menolak dan bukan merupakan kewajiban, dan dia sampaikan kalau memang acaranya adalah acara yang di dalamnya jelas ada kemaksiatan, ada penyimpangan di dalam agama, maka tidak boleh seseorang menyumbang untuk acara tersebut, dan tentunya disampaikan dengan cara yang baik. Wallahu taala a'lam. Nah, baik. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan tadi, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua, sehingga berhasil menjawab pertanyaan dari para pemirsa Foto TV. Dan telah kami himpun, dalam catatan kami ada 10 penelpon pada kesempatan kali ini, berhasil kita jawab pertanyaannya. Syukran Ustaz atas ilmu, dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu kembali Ustaz. Amin, amin. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum barakallahu fikum Ustaz. Dan kemudian kami juga ingin mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada atas kebersamaannya, terutama bagi para pemirsa Foto TV yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya melalui website Dewan Redaksi kita, meskipun mungkin pada kesempatan kali ini belum bisa kita jawab karena cukup banyaknya penelpon yang bertanya di kesempatan kali ini. Dan kemudian kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh penelpon yang telah bersamai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Ucapkan syukran jazakumullahu khairan. Kemudian sebelum kita menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak para pemirsa Foto TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ada melalui Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi, atau boleh juga atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Taib, syukran jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Saya mewakili seluruh kerabat yang bertugas dari Studio Foto TV Jakarta pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian